Sebuah motor balap terlempar liar ke udara, pembalapnya terpental jauh ke area kerikil dalam hitungan detik dan lintasan langsung berubah warna oleh bendera kuning yang berkibar berkali-kali. Inilah yang terjadi hari ini di salah satu sirkuit paling menakutkan di kalender balap dunia, dan di tengah semua kekacauan itu, satu nama dari Indonesia justru tampil paling tenang dan berakhir sebagai yang tercepat. Bagaimana bisa satu tikungan menjatuhkan begitu banyak pembalap top sekaligus, dan bagaimana seorang Rokie berusia 17 tahun asal Yogyakarta mampu menjaga kepalanya tetap dingin saat semua orang di sekitarnya panik? Semua jawabannya ada di video ini, dan buat kalian yang penasaran dengan sosok pembalap muda Indonesia ini, kalian wajib nonton sampai habis karena ceritanya jauh lebih panjang dan lebih dramatis dari yang kalian bayangkan. Sebelum masuk ke detail kecelakaannya, penting untuk kita pahami dulu karakter sirkuit yang jadi lokasi kejadian ini. Sachsenring di Jerman memang dikenal luas sebagai salah satu trek paling menyiksa secara fisik maupun mental buat pembalap. Lintasannya sempit, mengular pendek, dan yang paling khas, mayoritas tikungannya mengarah ke kiri secara beruntun. Efeknya, otot leher dan bahu sisi kiri pembalap bekerja jauh lebih keras dibanding sirkuit lain, dan kesalahan sekecil apapun langsung terasa akibatnya karena ruang untuk recovery nyaris tidak ada. Karakter trek yang serba sempit ini juga membuat catatan waktu antar pembalap jadi sangat rapat, kadang cuma terpaut sepersekian detik saja dari urutan 1 sampai 20. Tapi drama sesungguhnya pada sesi kali ini terjadi di satu titik spesifik, yaitu tikungan 7. Tikungan 7 di Sachsenring itu area transisi kecepatan tinggi menuju rendah yang menuntut pengereman super presisi sekaligus perpindahan bobot tubuh yang pas dari pembalap. Masalahnya sering muncul dari urusan sepele tapi krusial, yaitu suhu ban. Kalau pembalap masuk ke tikungan ini dengan ban depan yang belum mencapai suhu kerja optimal, risiko kehilangan cengkraman alias front end washout jadi sangat tinggi. Dan justru jebakan teknis semacam inilah yang akhirnya memakan banyak korban dari barisan pembalap papan atas hari ini. Korban pertama datang dari sang pemuncak klasemen sementara musim ini, Maximo Quiles. Sebagai pembalap yang konsisten tampil di barisan depan sepanjang musim dan sudah mengoleksi lebih dari 200 poin, Quiles turun ke lintasan dengan ambisi besar untuk langsung mencetak catatan waktu terbaik sejak awal sesi. Sayangnya, strategi agresif ini berbalik jadi bumerang. Baru beberapa menit sesi berjalan, saat ban motornya kemungkinan besar belum benar-benar mencapai suhu ideal, Quiles sudah memacu motornya mendekati batas maksimal. Begitu memasuki tikungan 7 dan mencoba merebahkan motor sambil melakukan pengereman keras, ban depannya kehilangan cengkeraman secara mendadak. Motor langsung hikside, melontarkan Quiles ke udara sebelum ia jatuh dan terseret cukup jauh menuju area gravel. Dampaknya sangat keras, motornya bahkan tidak bisa diperbaiki dan dikembalikan ke lintasan sampai sesi berakhir, yang artinya sang pemuncak klasemen sementara harus menutup sesi tanpa satu pun catatan waktu resmi. Untungnya Quiles menjalani pemeriksaan medis dan dinyatakan sehat, tapi ini tetap pukulan besar secara mental buat pembalap yang selama ini jadi favorit utama gelar juara musim ini, karena ia otomatis harus melewati babak kualifikasi awal yang jauh lebih berisiko. Sayangnya, insiden Quiles ternyata cuma pembuka dari rentetan bencana di titik yang sama. Tikungan 7 seolah jadi titik buta yang terus menipu insting para pembalap papan atas sepanjang sesi. Tidak lama setelah kejadian Quiles, giliran Guido Pini yang mengalami hikside di lokasi identik, dan sialnya, insiden itu ikut menyeret Adrian Cruces yang kebetulan berada di jalur yang sama. Keduanya mengalami kecelakaan akibat kehilangan traksi ban depan dengan pola yang nyaris sama persis dengan yang dialami Quiles sebelumnya, dan keduanya juga langsung diperiksa tim medis sebelum akhirnya dinyatakan baik-baik saja. Rentetan crash beruntun ini otomatis memicu pengibaran bendera kuning berkali-kali, mengganggu ritme hampir seluruh pembalap yang sedang berusaha membangun catatan waktu terbaik mereka. Bahkan di sesi terpisah, ada juga pembalap lain yang jatuh di tikungan 3 akibat kondisi serupa. Suasana di pit lane pun ikut tegang, karena tim-tim harus buru-buru mengevaluasi ulang setup motor dan tekanan ban supaya insiden
insiden serupa tidak terulang menjelang sesi kualifikasi. Nah, di tengah tumbangnya deretan nama besar Eropa inilah, kualitas seorang Veda Ega Pratama benar-benar diuji dan akhirnya bersinar terang. Melihat begitu banyak insiden yang melibatkan rival-rival utamanya, Rookie asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini sama sekali tidak terpancing untuk ikut tampil serampangan. Justru sebaliknya, Veda menunjukkan kematangan berpikir yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Ia memahami betul bahwa lintasan sedang dalam kondisi tricky, dan alih-alih memaksakan diri di awal sesi, ia memilih membangun ritme secara bertahap, memberi cukup waktu bagi bannya untuk benar-benar mencapai suhu optimal sebelum benar-benar melepas serangan waktu terbaiknya. Ketika akhirnya tiba momen untuk menyerang, Veda melakukannya dengan sangat presisi. Pergerakan tubuhnya di atas motor terlihat mengalir mulus, tanpa ada gerakan tiba-tiba yang berpotensi mengganggu stabilitas ban maupun sasis. Kesabaran dan presisi semacam ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Veda menutup sesi latihan tersebut sebagai yang tercepat dengan selisih yang sangat tipis atas para pesaingnya. Ia berhasil unggul dari Joel Esteban yang membayangi di posisi kedua dengan selisih kurang dari 1/10 detik saja, sementara pembalap asal Inggris, Eddie O'Shea, melengkapi 3 besar. Yang membuat hasil ini makin berarti, sesi latihan itu diikuti puluhan pembalap dengan catatan waktu yang sangat rapat, hanya terpaut kurang dari 1 detik dari posisi pertama sampai jauh ke belakang, jadi persaingannya benar-benar ketat dari awal sampai akhir. Dengan finish sebagai yang tercepat, Veda otomatis mengamankan tiket langsung ke babak kualifikasi kedua tanpa perlu repot-repot melewati babak kualifikasi pertama yang jauh lebih berisiko dan penuh tekanan. Ini jelas modal psikologis yang sangat besar, apalagi mengingat sejumlah nama besar seperti Quiles, Pini, dan Cruces justru harus berjuang dari babak kualifikasi awal akibat insiden mereka di tikungan 7. Menariknya lagi, Veda sempat berada jauh di luar 10 besar pada sesi latihan pagi harinya, tapi ia justru melompat drastis ke posisi puncak di sesi latihan sore, tanda bahwa timnya berhasil menemukan setup yang pas di waktu yang tepat. Secara teknis, apa sebenarnya yang membedakan Veda dari para pembalap yang terjatuh hari ini? Kuncinya ada pada manajemen bukaan gas dan kepekaan terhadap respons ban depan motor. Pembalap seperti Quiles dan Pini kemungkinan besar terjatuh karena menahan rem terlalu lama hingga titik terdalam tikungan, membebani ban depan melebihi kapasitasnya di saat suhu ban belum ideal. Sebaliknya, gaya berkendara Veda menunjukkan transisi yang jauh lebih rapi antara fase pengereman dan pembukaan gas. Ia membiarkan motornya mengalir di tengah tikungan tanpa memaksakan kemudi, sebuah teknik yang sangat menghemat ban sekaligus mengurangi risiko slip di momen-momen kritis seperti ini. Sekarang mari kita mundur sejenak dan berkenalan lebih dekat dengan sosok Veda Ega Pratama, karena apa yang ia tunjukkan hari ini sebenarnya bukan kejutan tiba-tiba, melainkan buah dari perjalanan panjang yang penuh kerja keras. Veda lahir di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 23 November 2008, yang berarti usianya baru 17 tahun ketika mengarungi musim penuh pertamanya di kelas Moto3 dunia. Kecintaannya pada dunia balap tumbuh sejak usia 5 tahun, dipengaruhi langsung oleh sang ayah, Sudarmono, yang merupakan mantan pembalap nasional di kelas Supersport 600. Sejak kecil Veda sudah malang melintang di berbagai ajang balap nasional, dibina langsung oleh Astra Honda Racing School dan Astra Honda Racing Team, sebelum akhirnya menembus panggung internasional lewat Asia Talent Cup. Perjalanan internasional Veda dimulai sebagai wildcard di Asia Talent Cup 2021, lalu berlanjut tampil penuh musim di tahun berikutnya dengan finish ketiga klasemen akhir sebagai rookie. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 ketika Veda tampil dominan dan resmi dinobatkan sebagai juara Asia Talent Cup, menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang pernah meraih gelar tersebut. Prestasi inilah yang membuka jalannya menuju Red Bull MotoGP Rookies Cup, kompetisi yang sering disebut sebagai pintu gerbang menuju Grand Prix dunia. Di sana, Veda tampil semakin matang dari musim ke musim, hingga akhirnya menutup musim 2025 sebagai runner-up klasemen akhir dengan raihan 6 podium, termasuk 3 kemenangan. Ia bahkan sempat naik ke atas panggung FIM Moto
MotoGP Awards di Valencia sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian tersebut, menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang pernah hadir dan menerima penghargaan di ajang bergengsi itu. Berkat rekam jejak ini pula, Honda Tim Asia akhirnya memutuskan mempercayakan salah satu kursi mereka untuk musim 2026 kepada Veda. Meski usianya saat itu masih di bawah 18 tahun, sesuatu yang bisa terjadi berkat regulasi khusus bagi pembalap muda berprestasi di ajang Junior GP dan Rookies Cup. Musim debut penuh Veda di Moto3 sendiri langsung dimulai dengan kejutan. Di seri pembuka musim di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand, Veda langsung finish di posisi kelima pada balapan pertamanya, hasil yang jarang sekali diraih oleh pembalap debutan sekelas dirinya. 2 minggu kemudian di Grand Prix Brasil, ia melangkah lebih jauh lagi dan mencetak sejarah besar buat Indonesia. Start dari posisi keempat, balapan sempat dihentikan sementara akibat insiden pembalap lain, namun begitu balapan dilanjutkan Veda tampil luar biasa, melesat dari posisi ketujuh ke posisi ketiga hanya dalam 4 lap terakhir dan mengunci podium pertamanya. Hasil ini membuatnya tercatat sebagai pembalap Indonesia pertama sepanjang sejarah yang berhasil naik podium Grand Prix di kelas prototipe, sebuah pencapaian yang langsung disorot media internasional dan bahkan mendapat pujian dari beberapa nama besar di paddock, termasuk mantan juara dunia yang menilai Veda sebagai salah satu talenta Asia terkuat saat ini. Setelah momen manis di Brasil itu, perjalanan Veda tidak selalu mulus dan justru disinilah terlihat betapa kerasnya persaingan di kelas Moto3. Di Amerika Serikat, ia sempat start dari posisi keempat namun mengalami hiccup di tikungan 11 pada lap kelima dan harus mencatat DNF pertamanya musim ini. Meski begitu, mentalnya terbukti kuat. Di Spanyol, ia bahkan sempat start jauh di belakang dari posisi ke-17 namun berhasil menyalip 11 pembalap sekaligus untuk finish di posisi ke-6. Performa naik turun khas pembalap rookie ini terus berlanjut dengan hasil solid di beberapa seri namun sesekali diselingi hasil tanpa poin di seri lain, termasuk saat gagal finish di zona poin pada Grand Prix Hungaria. Menariknya, Sachsenring sebenarnya bukan sirkuit asing buat Veda. Ia punya catatan manis di trek ini karena pernah meraih hasil positif saat masih berlaga di ajang Red Bull Rookies Cup maupun FIM Junior GP di sirkuit yang sama. Pengalaman yang jelas membantunya beradaptasi jauh lebih cepat dibanding rookie lain yang baru pertama kali merasakan tikungan-tikungan sempit sirkuit ini. Sekarang, buat kalian yang menonton video ini setelah akhir pekan balapnya benar-benar usai, izinkan kami kasih sedikit update tambahan supaya cerita ini lengkap. Sesi yang baru saja kita bahas tadi adalah sesi latihan hari Jumat yang menentukan siapa saja yang lolos langsung ke babak kualifikasi kedua tanpa melalui kualifikasi pertama. Nah, keesokan harinya saat kualifikasi resmi berlangsung, posisi pole position ternyata direbut oleh pembalap rookie lain asal Spanyol, Brian Uriarta, yang tampil sangat dominan dengan catatan waktu tercepat di seluruh sesi. Posisi kedua ditempati Marco Morelli dengan selisih yang sangat tipis, sementara pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, melengkapi barisan terdepan di posisi ketiga. Maximo Quille sendiri berhasil bangkit dari insiden hari Jumatnya dan mengunci posisi start keempat, tanda bahwa mentalnya tidak benar-benar goyah meski sempat jatuh keras sehari sebelumnya. Sayangnya, Veda belum bisa mengulang keajaiban hari Jumatnya di sesi kualifikasi ini. Ia sempat kesulitan menemukan ritme terbaik di awal sesi, bahkan tertinggal cukup jauh dari catatan waktu pemuncak klasemen sementara, sebelum akhirnya memperbaiki performanya menjelang akhir sesi dan memangkas selisihnya menjadi lebih kecil. Hasil akhirnya, ia harus puas start dari posisi ke-13 pada balapan utama, atau berada di baris kelima grid start. Meski begitu, siapapun yang mengikuti balapan Moto3 pasti tahu, kelas ini terkenal sangat kompetitif dan penuh perubahan posisi dramatis sampai lap terakhir, jadi start dari luar 10 besar bukan berarti peluang meraih poin sudah tertutup sama sekali. Justru karakter Sachsenring yang sempit dan penuh tikungan seringkali membuka peluang besar untuk menyalip banyak pembalap sekaligus di lap-lap awal, sesuatu yang sudah terbukti bisa dilakukan Veda di beberapa seri sebelumnya. Menariknya, drama di tikungan 7 itu belum benar-benar selesai sampai di situ. Pada sesi latihan terakhir keesokan paginya sebelum kualifikasi, cuaca Sachsenring justru cerah dan bersahabat, tapi Quille kembali mengalami crash untuk kedua kalinya di akhir pekan ini. Meski begitu, ia tetap tampil sebagai yang tercepat di sesi pagi
tersebut unggul tipis 2/10 detik atas Brian Uriarta, tanda bahwa mental sang pemuncak klasemen memang benar-benar tidak mudah goyah meski sudah 2 kali terjatuh dalam 2 hari beruntun. Guido Pini juga tampil impresif di sesi ini dengan finish keempat, sementara rekan setimnya di Leopard Racing, Adrian Fernandez, membayangi tepat di belakangnya, seolah kedua rider itu ingin membuktikan bahwa insiden hari Jumat tidak meninggalkan trauma berarti. Kalau kita bicara soal sejarah, Sachsenring memang selalu identik dengan drama serupa dari tahun ke tahun. Sirkuit sepanjang kurang dari 4 km ini punya reputasi sebagai salah satu trek dengan margin kesalahan paling tipis di seluruh kalender, karena karakternya yang serba sempit membuat satu keputusan salah dalam sepersekian detik bisa langsung berujung crash. Bukan kebetulan juga kalau di kelas MotoGP sendiri, sirkuit ini dikenal sebagai basis dominasi salah satu pembalap tersukses dalam sejarah balap modern yang datang ke akhir pekan ini dengan status favorit kuat untuk kembali menang berkat rekor kemenangan beruntun yang luar biasa banyak di lintasan yang sama. Fakta ini semakin menegaskan betapa spesialnya Sachsenring sebagai sirkuit yang menuntut jam terbang dan failing yang sangat tinggi, sesuatu yang membuat pencapaian Veda sebagai rookie yang baru pertama kali merasakan sirkuit ini di level Moto3 jadi terasa lebih istimewa. Yang menarik, performa gemilang Veda di sesi latihan ini sejatinya mengirim pesan yang sangat jelas ke seluruh isi paddock. Dominasi pembalap-pembalap Eropa di kelas ini bukan sesuatu yang mustahil untuk digoyang. Insiden yang dialami Quiles, Pini, dan Truex jadi bukti nyata bahwa secepat apapun seorang pembalap, satu kesalahan kecil di sirkuit seteknis Sachsenring harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di sisi lain, ketenangan dan kematangan yang ditunjukkan Veda di tengah kekacauan itu membuktikan bahwa rookie asal Indonesia ini punya mental balap kelas dunia, bukan cuma sekadar cepat di atas kertas. Buat kita semua penggemar balap dari Indonesia, momen seperti ini rasanya layak untuk terus dirayakan dan diapresiasi. Bukan cuma soal hasil akhir di papan klasemen, tapi soal bagaimana seorang pembalap muda mampu menjaga kepalanya tetap dingin saat rival-rival senior di sekitarnya justru kehilangan kendali. Kalau kita lihat perjalanan Veda sejauh ini, dari kampung halaman di Gunung Kidul, melalui Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, sampai akhirnya menembus dan bersaing langsung dengan nama-nama besar Eropa di Moto3, jelas ini bukan cerita keberuntungan sesaat, melainkan hasil proses panjang yang konsisten. Kita tentu berharap Veda Ega Pratama terus bisa menjaga performa dan konsistensinya di sisa musim ini, dan yang paling penting, selalu pulang dengan selamat dari setiap sesi maupun balapan. Sejauh apapun posisinya di klasemen sementara, dukungan kita untuk pembalap muda Indonesia ini rasanya tidak boleh surut. Kalau bisa naik podium tentu itu bonus yang luar biasa, tapi progres dan kematangan yang ia tunjukkan sejauh ini saja sudah sangat pantas untuk kita syukuri dan banggakan bersama. Sekian pembahasan lengkap kita kali ini soal drama tikungan 7 Sachsenring dan perjalanan panjang Veda Ega Pratama menuju panggung Moto3 dunia. Jangan lupa terus dukung perjuangan pembalap muda Indonesia di kelas Moto3, dan sampai jumpa di video analisis balap berikutnya hanya di MotoGP Hub. Terima kasih sudah menonton.